Jadi gini, itu ada di TikTok tuh rame katanya orang, keuangan pajak nggak ini, bea cukai segala macam nggak ada hatinya katanya. Barang-barang, bantuan buat bencana kok dipajakin juga, nggak ada seperti itu sebetulnya. Asal, eee, di apa, asal melalui prosedur tertentu. Dia tinggal lapor aja ke BNPB, kita langsung pas, gitu kira-kira. Karena nanti kalau ada yang nyolong-nyolong juga tuh, legal masuk. Jadi nggak benar kata beberapa media. Siapa yang ngomong tadi? Tempo ada? Tempo mana? Orang Tempo mana? Dari Tempo? Oh nggak ada. Lain kali tanya ke kita, jadi kita jawab. Nggak ada orang Tempo di sini. Tempo masih ada nggak? Masih ada ya? Oh saya lihat intinya Tempo tuh yang nulis di situ. Jadi konfirmasi ke kita nggak majekin itu barang-barang itu. Asal ada prosedur, nanti dijelasin aja Pak ke itu BNPB, tegaskan lagi bahwa nggak ada pajaknya, asal dimintakan ini barang bantuan, gitu kayak gitu. Terima kasih Pak Menteri. Ini ada pertanyaan berkaitan dengan apakah donasi buat bencana dari diaspora dianggap sebagai barang impor dan kena pajak. Ini pada prinsipnya bahwa barang yang masuk ke dalam daerah kepabeanan dianggap sebagai barang impor dan terutang bea masuk. Namun terhadap barang-barang untuk penanggulangan bencana dimungkinkan diberikan fasilitas pembebasan bea masuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang pasti bahwa pemerintah menyiapkan fasilitas kepabeanan untuk mendukung penanggulangan bencana sebagaimana diatur dalam PMK nomor 69 PMK 04 2012 atas dasar barang impor kiriman berupa hadiah atau hibah untuk kepentingan penanggulangan bencana. Yang pasti bahwa perlu dipastikan bahwa pemberian fasilitas tersebut adalah bukan merupakan suatu otomatis. Ya. Tentunya ada hal-hal yang perlu dilengkapi secara administrasi. Mungkin itu aja Pak yang perlu disampaikan Pak. Sih Pak Dirjen, sekarang kalau orang nanya gimana prosedurnya, dia mesti lapor ke siapa, bisa dijelaskan nggak? Yang pasti mengajukan ini Pak, apa namanya, mengajukan ke bea cukai dengan rekomendasi dari PNBP, kemudian BPBD yang ada di daerah, sehingga dengan adanya surat rekomendasi itu kita bisa memberikan fasilitas itu. BNPB udah diberitahu belum masalah itu? Sepertinya ya PNBP sudah tahu juga Pak. PNBP ya, ya. PNBP ya. PNBP. BPBD ulangi. PNBP ya. Badan Penanggulangan Bencana Nasional. Jadi gini, itu ada di TikTok tuh rame katanya orang keuangan pajak nggak ini, bea cukai segala macam nggak ada hatinya katanya. Barang-barang, bantuan buat bencana kok dipajakin juga, nggak ada seperti itu sebetulnya. Asal, eee, di apa, asal melalui prosedur tertentu. Dia tinggal lapor aja ke BNPB, kita langsung pas, gitu kira-kira. Karena nanti kalau ada yang nyolong-nyolong juga tuh, legal masuk. Jadi nggak benar kata beberapa media. Siapa yang ngomong tadi? Tempo ada? Tempo mana? Orang Tempo mana? Dari Tempo? Oh nggak ada. Lain kali tanya ke kita, jadi kita jawab. Nggak ada orang Tempo di sini. Tempo masih ada nggak? Masih ada ya? Oh saya lihat intinya Tempo tuh yang nulis di situ. Jadi konfirmasi ke kita nggak majekin itu barang-barang itu. Asal ada prosedur, nanti dijelasin aja Pak ke itu BNPB, tegaskan lagi bahwa nggak ada pajaknya, asal dimintakan ini barang bantuan. Maksudnya. Untuk Menteri Keuangan dulu ya, Pak Purbaya minta tanggapan soal laporan Bank Dunia soal potensi defisit melebar hingga 2027.
dari Ibnu Bloomberg Technos. Ada orangnya? Ibnu mana? Oh itu orangnya Ibnu namanya. Jadi saya suruh nanggapin Bank Dunia. Ya suka-suka dia prediksi boleh, nggak prediksi juga nggak apa-apa. Tapi kan selama ini juga sering meleset. Begini, kalau APBN kan di bawah kendali kita, bukan market yang jalan sendiri. Jadi defisitnya melebar apa enggak tergantung kepiawaian kita untuk mengendalikan belanja dan meningkatkan pendapatan dari pajak maupun bea cukai maupun PNBP ya. Ini kan kita baru melakukan perbaikan pajak, prakteknya harus diperbaiki, bea cukai juga sedang diperbaiki kinerjanya. Harusnya sih bea cukai kan sudah saya tunjukkan kan ke wartawan bahwa kita sudah menerapkan AI di lapangan dan harusnya ke depan akan membaik terus. Itu dari perbaikan AI aja kita bisa dapat 1 triliun tuh minimal tuh. Nanti kita akan perbaiki lagi yang lain-lain, harusnya kebocoran dari bea cukai akan berkurang dengan signifikan. Jadi yang dilakukan oleh World Bank adalah prediksi ceteris paribus. Dalam keadaan seperti sekarang, nggak ada apa-apa, nggak ada perbaikan, ya gitulah kalau prediksi makroekonomi gitu. Berdasarkan past behavior dari sistemnya. Padahal kan kita sedang berubah. Dan satu lagi, belanja juga kita kendalikan. Artinya bisa aja melebar, bisa aja enggak, tergantung kebutuhan kita. Tapi saya yakin kita akan kendalikan di level yang masih berkesinambungan ke depannya. Jadi Mas Ibnu, nggak usah terlalu khawatir. Ada Paswa, Pak Luki, ada Pak ini, kamu siapa? Febrio, ada Pak Bimo, ada Pak Jaka, ada Pak Prima, bahkan Pak Askolani. Siap mengendalikan anggaran supaya tetap berkesinambungan. Jadi Anda jangan terlalu percaya World Bank. Kenapa Anda referensi World Bank lagi? Yang ngomong gitu ya? Senang. Senang World Bank kali. Yang kedua, Pak Purbaya, proyeksi ekonomi sampai akhir tahun berapa pertumbuhannya? Untuk awal 2026 bagaimana? Dari AV Kumparan ya? Malu. Wah di situ. 2026 kita perkirakan masih belum berubah di 5,2. 2025 sorry. 2025 triwulan keempat itu 5,5 lebih sepanjang tahun 2000. Jadi di atas 5,5% ya di triwulan keempat tahun 2025 sampai akhir tahun kira-kira 5,2% untuk 2025. Untuk 2026 kita prediksi 5,4% sesuai dengan APBN-nya. Tapi gini, saya kan sedang hidupkan semua mesin ekonomi. Fiskal udah mulai jalan, moneter udah semakin sinkron, iklim investasi akan diperbaiki. Saya tetap melihat 6% bukan angka yang mustahil untuk tahun 2020 walaupun asumsi kita di 5,4%. Yang ketiga, Pak Purbaya, dengan banyaknya program KL yang meleset di tahun ini, apakah ada penyesuaian atau merubah anggaran di tahun depan dari tiap kontan? Meleset apa ya? Melesetnya apa?